dia mengatakan seandainya aku menggauli perempuan tersebut itu di balik tembok, jadi bukan di pinggir jalan gitu ya. Jadi tapi tetap sama-sama zina. Sama-sama zina. Kan kita kalau bicara hawa nafsu itu kan manusia pasti punya dong. Ya. Hawa nafsu itu kan nggak mungkin bisa ditekan atau dihilangkan, itu nggak bisa. Tentu konsep ajaran dalam Islam itu walaupun dia orang soleh, orang suci sekalipun, orang ahli ibadah, dia manusia biasa, dia tetap punya nafsu. Nah, dalam Islam itu nafsu itu kan bukan dikekang, tapi nafsu itu harus disalurkan. Karena kalau nggak disalurkan ternyata kan bisa berabe itu. Banyak deh jurnal-jurnal penelitian kesehatan yang membahas tentang itu. Nah, cuman penyalurannya ini harus dengan cara yang halal gitu ya. Nah, cara yang halal itu dengan apa? Nah, kalau kita kenalnya dengan pacaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Raga Satria dan saya Muhammad Septian. Yang alhamdulillah hari ini malam Ahadnya teman-teman kembali berjumpa dalam MID Majelis Ikhwan Idaman. Semoga bisa menjadi ikhwan idaman gitu ya. Seperti yang di tengah ini bukan hanya ikhwan idaman, tapi insya Allah bapak idaman gitu ya. Idaman, suami idaman. Masya Allah. Langsung saja kita sapa Ustadz Carlos Abu Hamzah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Majelis Ikhwan Idaman Ustadz. Idaman calon mertua. Iya. Kayaknya tambah ini ya. Calon mertuaan. Wah. Sudah 7 putranya. Oh iya. 7. Yang nambah putranya insya Allah. Oke, luar biasa. Insya Allah. Yang tambah rumahnya. Ya, karena saya lihat selalu ini mempromokan rumah syariah. Iya. Dan selalu kelar begitulah. Luar biasa. Oke, baik mitra Muslim dan juga teman-teman Majelis Ikhwan Idaman, malam hari ini spesial kita bersama Ustadz Carlos Abu Hamzah dan ini adalah kalau di radio ya, ini episode terakhir sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Benar. Jadi setelah ini nanti ketika Ramadan nanti teman-teman dengerin MID-nya itu geser jam tayang di jam sahur. Ya. Jam 3 jam 3 di hari Sabtu dan juga Ahad. Ya, insya Allah. Ada 2. Oke, baik. Jadi hari ini temanya agak sedikit berat Ustaz ya. Yeah. Tapi santai. Santai. Dan tapi katanya tidak boleh santai kalau seperti itu gitu kan. Jangan kesantaian maksudnya. Iya. Jadi tema kita di hari ini Mitra Muslim ini karena kita lihat dari beberapa fenomena kasus yang terjadi ya. Di area Surabaya dan sekitarnya, Jawa Timur atau di Indonesia gitu ya. Marak sekali kasus-kasus pencabulan ya, mohon maaf, di bawah umur bahkan. Dan yang melakukan ini adalah orang-orang yang usianya sudah bisa dikatakan lansia. Itu mencabuli anak-anak di bawah umur. Nah, ini coba kita lihat beritanya yang kita ambil ini dari Instagramnya JTV_rek atau JTV_rek ya. Kita nanti kita langsung bisa lihat di sini ya. Oke. Ini di Surabaya tanggal 25 Februari 2023, oknum guru. Guru ke muridnya karena termotivasi habis nonton film dewasa. Waduh. Kemudian ada padahal punya istri gurunya ya. Ya pasti sudah berusia. Kemudian ini di Malang 28 Februari. Guru ngaji TPQ di Singosari mencabuli 3 murid ngajinya. Waduh, astagfirullah. Kasus terbongkar setelah salah satu korban bercerita kepada orang tua dan melaporkannya ke polisi. Ada lagi di Bondowoso, kakek 58 tahun dibekuk polisi setelah terbukti menggerayangi dan mencoba memperkosa 2 gadis kembar di kamarnya. Ini kakeknya. Waduh, kakek padahal ya. Iya.
tua-tua keladi ya. Oh iya. 4 di Kediri ada lagi Maret kemarin kasusnya. 4 pemuda asal Kediri tega mencabuli anak di bawah umur usai pesta miras. Ini masih muda-muda ini yang melakukan di Kediri. Iya. Ada lagi yang terbaru ini, bocah di bawah umur diperkosa 3 remaja tetangga sendiri. Waduh, malah tambah Kemudian- serem-serem kok. Wih, jadi terus tambah Satu serem lagi, malahan. satu lagi, ada yang memperkosa gadis sejak kelas 5 SD hingga hamil. Jadi ini selama 7 tahun, 5 SD. sejak kelas 5 SD sampai dia usia 17 tahun tuh diperkosa. Ini dia itu apa ya? Tidak ketahuan. Identitasnya sebagai dukun pijat katanya. Tapi ya gitu. Seperti Makanya Ritualnya begitu. sampai hamil baru dia berani lapor. Dulu nggak berani lapor. Aduh. Ya seperti ini. Gimana ini, Ustaz? Kok semakin berbahaya gini ya, Ustaz? Nah, dari kasus-kasus yang bisa kita lihat ya barusan tadi ya, Mitra Rosi mungkin sambil lihat juga di sini ya. Itu kebanyakan dilakukan padahal oleh orang-orang yang mungkin sudah menikah ya. Karena kalau kita lihat, tapi nggak tahu. Tapi ada lagi ya. juga yang belum menikah. Ada yang pemuda-pemuda tadi Pemuda-pemuda. ya, karena habis pesta miras dan lain sebagainya. Kemudian anak-anaknya juga anak-anak di bawah usia ya. Kelas 5 SD, ada yang masih pokoknya masih kecil-kecil lah, masih SD dan lain sebagainya. Ini kira-kira komentar dari Ustadz seperti apa lihat anak-anak yang seperti ini atau orang-orang yang seperti ini, Ustadz? Ya kalau kita komentar pasti ini musibah dulu ya, jadi mesti kita ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Kan tetap aja ini bagian dari musibah, dan walaupun mungkin nggak sampai meninggal dunia, ya, tapi kita pasti prihatin kepada korban dan keluarga korban. Nah, kalau kita berbicara kaitan ini, mungkin ini sudah mau kiamat kayaknya, sih. Tanda-tanda kiamat nih. Iya. Tapi untung udah nikah semua kan. Iya, Alhamdulillah. Lah, satu ini yang Satu yang Satu belum ya? ketinggalan. Oh, makanya dia nggak mau hadir kan gitu. Oh, ya. gitu. main aman Iya, udah. main Takut aman. dibeli Ustaz Carlos lagi. Iya. Udah mau kiamat nggak nikah. Gitu. Gitu. Jadi memang kalau lihat hadis-hadis yang berbicara tentang asyratus sa'ah atau tanda-tanda kiamat itu kan sampai ada Rasulullah SAW itu ceritakan ketika menjelang tanda tidak akan terjadi kiamat sampai ada seseorang yang kemudian menggauli perempuan dalam arti berzina itu di pinggir jalan. Nah, kemudian Nabi SAW itu beliau nyatakan orang yang terbaik di masa itu adalah orang yang kemudian dia mengatakan seandainya aku menggauli perempuan tersebut itu di balik tembok, jadi bukan di pinggir jalan gitu ya. Jadi tapi tetap sama-sama zina, sama-sama zina. Itu artinya memang kalau kita ngelihat ya sebenarnya kita ini sudah menuju ke arah the end of the day sebenarnya itu ya. Tapi nggak tahu kapan sebenarnya itu apakah deket, apakah lama ini nggak tahu. Cuma memang tanda-tandanya itu terus bermunculan. Nah, ini yang perlu kewaspadaan bersama ya. Jadi kayaknya semua elemen deh, baik keluarga, lingkungan, masyarakat sampai negara ini benar-benar harus melakukan upaya pencegahan, perlindungan dan upaya untuk menjatuhi hukuman kepada mereka yang berbuat semena-mena ya atau berbuat kezaliman ya, melecehkan hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya itu kalau kasusnya kita lebarkan misalnya ya sampai institusi lembaga pendidikan kan juga ada itu. Ya, itu juga ada itu. Mahasiswi dengan dosen ya. Oknum lah, kita sebut oknum ya. Nanti kan ada oknum guru ngaji, oknum guru, oknum dosen juga yang memaksa mahasiswinya untuk melakukan perbuatan tercela itu, perbuatan keji dengan iming-iming nilai atau kelulusan begitu ya. Nah, ini jadi masalah kita bersama. Jadi kita patut prihatin dengan situasi seperti ini yang cukup marak ya. Tinggal kita
cari sebabnya itu. Ya, sebabnya apa itu? Padahal kan sudah menikah nih, kan gitu ya. Ya, Apa tuh sebabnya apa tuh kata-katanya? Nah, sebabnya apa kira-kira saja? Kan kalau menikah itu kan juga salah satunya adalah untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Kalau di lagunya almarhum Ustadz Uje kan, hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Iya, gitu kan. Itu sering disiarin kayaknya. Iya, sering kita Pendengar setia gitu. Padahal dengan adanya istri kan kita sudah bisa meminimalisir yang namanya itu. Tapi ini kalau kita lihat dari tampang-tampangnya ini orang-orangnya kan sudah semua. Nah, ini apa yang salah? Sudah menikah. Jadi mungkin ada masalah di pernikahan gitu ya. Di hubungan suami istrinya. Sepertinya begitu. Karena kan kita kan harusnya kan kita kalau bicara hawa nafsu itu kan manusia pasti punya dong. Ya. Hawa nafsu itu kan nggak mungkin bisa ditekan atau dihilangkan, itu nggak bisa. Tentu konsep ajaran dalam Islam itu walaupun dia orang soleh, orang suci sekalipun, orang ahli ibadah, dia manusia biasa, dia tetap punya nafsu. Nah, cuman dalam Islam itu nafsu itu kan bukan dikekang, tapi nafsu itu harus disalurkan. Karena kalau nggak disalurkan ternyata kan bisa berabe itu. Banyak deh jurnal-jurnal penelitian kesehatan yang membahas tentang itu. Nah, cuman penyalurannya ini harus dengan cara yang halal gitu ya. Nah, cara yang halal itu dengan apa? Nah, kalau kita kenalnya dengan pacaran. Bukan ya. Keliru. Salah. Dipotong ya netizen. Salah. Maksudnya pacaran setelah menikah. Nah, itu loh. Gitu ya. Soalnya sekarang nggak umum deh orang pacaran. Anak muda sekarang tuh nyebutnya bukan pacaran, tapi FWB. Apa FWB sih? Apa FWB? Konjoan. Saya tahu. Ya kan apa fungsinya narasumber kalau saya menjelaskan kan? Kayak apa FWB? Fakultas. Jadi FWB itu Friends with Benefit. Nah, ya benar. Apa artinya? Gitu. Teman yang mendapatkan manfaat. Tapi no komitmen gitu ya. Jadi nggak perlu komitmen ya. Kok tambahan dimanfaatkan toh. Jadi kemarin asal saling mengisi gitu ya, saling bisa mendatangkan keuntungan satu sama lain tanpa komitmen, oke-oke saja gitu. Dulu kan ada juga ya teman TTN. Iya. Iya. Teman Gitu. tapi itu kan Mesra. Kalau sekarang nggak ada tuh FWB sekarang. FWB. Kerennya tuh begitu FWB. Kali masih anak F itu. Tahu lah. Luar biasa. Dosen soalnya, dia dosen. Oh, Dosen tuh kan ngomongnya sak dus, duitnya sak sen. Bukan. Dosen tuh dodolan sendok. Bukan. Ya kebetulan saya mengajar gitu. Jadi harus tahu dunia mahasiswa Orang itu. muda, ya. Jadi kadang-kadang dia lebih ngerti istilah-istilah yang gaul daripada istilah-istilah yang ilmiah. Ilmiah atau akademik gitu ya. Iya. Itu dia. Jadi akhirnya saya ikut agak menyelami dikit-dikit lah begitu ya. Walaupun tahu diri lah kalau udah tua kan gitu ya. Ya, walaupun kalau dilihat wajah saya sama wajah Mas Septian, kayaknya mudaan saya Mas ya. Enggak Mas. Lur, menikah usah lur. Gitu. Gimana Jadi ya itu FWB dia. itu tadi? FWB. Wah. Kok menarik malahan Iya, ini. menarik. Kok jadi bahas FWB? Iya. Ya, berarti saya pikir mungkin ada masalah dalam pernikahannya Mas gitu ya. Apakah masalah pernikahannya ini bisa jadi solusi? Pernikahannya ini bisa jadi solusi atau justru belum menjadi solusi sehingga membuat oknum-oknum ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang keji itu, gitu ya. Ini sepertinya kita juga harus ngelihat background dari keluarganya, dari istrinya, kan misalnya gitu ya. Iya. Ini aman apa enggak? Artinya memang hubungan suami istri itu kan seperti ini kan kita harusnya nggak boleh terlalu ini kalau memang kita butuh bantuan ya untuk ke psikolog atau untuk ke psikiater atau mohon maaf kalau terkait urusan itu kan ada ahlinya sendiri kan ya gitu ya. Jadi memang nggak artinya nggak bisa itu dipendem terus merasa itu
baik-baik saja kan gitu ya. Karena kan ada orang hubungan pernikahannya walaupun dia udah bisa punya anak, tapi ternyata untuk urusan yang satu itu belum terpecahkan atau itu belum beres menurut dia. Nah, saya khawatirnya bagi mereka-mereka yang kuat yang bisa menahan gitu ya, nah itu mungkin aman. Tapi bagi yang nggak bisa menahan, kemudian ditambah lagi dengan film dewasa ya, itu dia. Ya, ini yang kemudian bisa membuat sesuatu yang malah berbahaya. Dan memang anehnya lagi, kenapa korbannya mesti anak di bawah umur? Kok bisa? Ya. Artinya mungkin anak di bawah umur tuh mudah untuk dibohongi gitu ya, mudah diiming-imingi gitu ya, mudah untuk kemudian melakukan apa yang dia inginkan. Jadi ini juga warning buat para orang tua yang punya anak-anak perempuan, ya anak gadis maupun anak kecil di bawah umur. Anaknya perempuan? Anaknya 2 perempuan. Alhamdulillah. Baru kemarin nih kan? Iya, beliau hadir, dengan saya hadir. Iya. Gitu Iya, baru saat yang kemarin. Baru kemarin ya? Baru lagi deh. Ojo ngawur. Ya. Itu yang kemudian kita harus waspada nih. Artinya anak-anak kita ini harus dijauhi dari, kita sebutlah predator seksual kan gitu ya. Nah, ini kita harus lindungi, apalagi itu bisa terjadi di orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang harusnya dihormati kan. Kan banyak kan guru ngaji. Aduh. Ya. Jadi ini kita sebagai orang tua itu harus itu dulu. Ya. Jadi kita cari solusinya satu persatu. Masalah oknum ini dengan keluarganya kayak gimana nih, gitu ya. Ada masalah apa enggak dengan istrinya untuk urusan terkait itu kan gitu ya. Terus masalah film dewasa nih ya. Berarti regulasi terkait kebijakan dari pemerintah Kominfo sepertinya ini ya. Kominfo ini gimana ini terkait untuk proteksi situs-situs dewasa yang sekarang sepertinya mudah diakses kan gitu ya. Banyak yang diblokir, tapi banyak pula yang bermunculan. Apalagi sekarang ada aplikasi yang bisa membuka blokir kan gitu ya. Kayaknya itu udah rahasia umum tuh. Nah, ini Kominfo harus lebih cepat gitu ya. Soalnya saya nggak mau buka, saya juga nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu tuh aplikasi. Kalau membuka kunci wifi banyak. Nah, itu ada juga. Nah, ini kita harus kerjasama lah pemerintah itu. Udah bagaimana situs-situs dewasa kalau memang ini berbahaya gitu ya, jadi ya lebih gencar lagi untuk proteksi, melindungi generasi bangsa kita. Kan kalau situs judi kan udah mulai nih kan, judi kan ilegal kan gitu ya, termasuk pornografi itu ilegal gitu ya, itu juga ilegal, itu ada undang-undangnya, pornografi, porno aksi. Nah, cuman tadi ada kasus yang miras ya. Nah, yang miras ini ternyata undang-undang kita itu belum terlalu tegas. Jadi kalau dia itu di atas usia remaja atau dewasa, pemuda, itu untuk jual miras atau beli miras itu masih undang-undang itu masih lebih luas gitu ya, memperbolehkan. Jadi yang nggak boleh itu kalau di bawah umur, kalau diminum di lingkungan sekolah, lingkungan keagamaan ya. Tapi kalau di tempat-tempat khusus yang memang transaksi jualan seperti itu, nah itu masih boleh. Nah, padahal ini kan berbahaya juga ya, sini kan. Nah, tadi kan artinya karena kan itu kan ummul khaba'its kalau bahasa hadis itu ya. Jadi induknya dari segala macam kejahatan. Jadi dari miras maka kemudian malah bisa berkembang ke kejahatan. Jadi saya pikir pemerintah juga harus lebih proaktif dalam masalah ini. Baru kemudian yang ketiga adalah keluarga. Ini sudah lah kalau zaman sekarang ini harus benar-benar jaga anak cucu kita nih, generasi muda kita ya. Jangan sembarangan, jangan mau disentuh, dipegang gitu ya, jangan mau gitu ya. Saya ini ngomong kalau saya di kampus ya, ini prinsip saya saja gitu. Kan mungkin masih ada istilahnya masih ada kehormatan kepada guru atau kepada dosen. Yang ini memang termasuk tradisi baik kan gitu ya. Kalau kita kan kalau dulu waktu masih kecil kan masih salim sama guru kita. Salim dulu. Ya kan sama guru kita gitu ya. Baik itu sejenis maupun lawan jenis kan gitu ya. Tapi kan ketika kita beranjak dewasa kan itu sudah sesuatu yang yang sudah
tabu dan itu mungkin kurang patut lah kan gitu ya. Kan dewasa soalnya kan. Tapi kadang-kadang masih ada terbawa itu mahasiswi itu masih terbawa. Ya, kita nggak nyalakan juga ya. Cuman karena kita menjaga dan sama-sama menjaga dan justru menghormati dia karena dia sudah sebagai perempuan yang beranjak pemudi dewasa itu, jadi nggak perlu salim kalau sama saya kan gitu ya, gini saja kan gitu. Jarak jauh. Salim covid. Gitu. Itu dia. Itu. Karena nanti bisa dijadikan ajang sebagai ngambil keuntungan kadang-kadang bagi mereka yang niatnya jelek, hatinya juga jelek kan gitu ya, ngambil kesempatan kan gitu. Ya, sambil mulai. Ya kalau anak kecil mah nggak apa-apa. Ini sudah besar tuh. Jadi memang anak-anak kita juga sudah mulai diatur nih hubungan antara lawan jenisnya, ya jangan berdekatan gitu ya. Ini bukan mahramnya gitu ya, batal wudunya gitu ya, sampai ekstrimnya haram lah gitu ya. Tapi tentu dengan perlahan-lahan. Karena khawatirnya guru ngaji saja ternyata bisa memanfaatkan. Kalau tadi yang guru-guru apa tuh? SD. Ya, SD. Ada yang SD, ada yang SD bisa memanfaatkan. Anak-anak kita. Dan ini saya baca sih undang-undang perlindungan anak ya. Itu hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Jadi artinya hukum kita yang berlaku itu masih menurut saya belum menimbulkan efek jerah. Lah dia sudah merenggut atau menodai ya, anak-anak gadis generasi bangsa muda kita ini. Kemudian dia hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Belum nanti masih disidangkan, remisi, ya. Masih ada banding segala macam ya. Paling nggak ya 5 tahun misalnya ya. Tapi anak efeknya di korban masa depan anaknya. Sampai kapan? Bener. Sampai kapan kira-kira? Seterusnya terbawa. Seumur hidup bisa kan ya. Dia bisa minder, bisa trauma, bisa nggak mau menikah, bisa nggak mau dekat laki-laki. Jadi artinya hukumnya ini juga mungkin perlu kita revisi. Jadi masyarakat juga perlu melihat nih gitu ya. Makanya kadang-kadang ya, ini kalau kita bicara Afghanistan ya. Afghanistan ini kadang-kadang ya ngeri juga gitu ya. Terus ya bagus juga kadang-kadang gitu ya. Kalau kita lihat dari berbagai macam sisi, kan Afghanistan baru jadi negara Islam gitu ya. Dia kan mengatakan negara Islam Afghanistan. Nih kalau saya baca di berita-berita di kanal-kanal berita internasional itu ternyata yang memperkosa ibunya itu hukumannya adalah hukuman mati dan yang menghukum itu katanya al-gujunya anaknya sendiri. Jadi serem banget tuh ya kan. Nah, kayaknya itu nggak bisa tuh diterapkan, tuh ya. Cuman efeknya gimana tuh kira-kira? Kalau kita lihat nih efeknya ya. Efeknya kira-kira bisa kapok nggak itu? Ya cerah. Ya kan? Mikir-mikir. Iya. Kalau Mas Septian sama Mas Raga ngecek lapas-lapas kita, itu kan udah overload. Jadi kapasitas 1000, tapi yang menghuni itu bisa 3 kali lipatnya. Nah, itu gimana itu? Ya. Nambah lapas gitu ya. Saya pernah tanya, terus gimana supaya nggak overload? Ya jangan ditangkepin penjahatnya. Wah, ambil guyonan begitu lah. Wah, supaya lapasnya sepi ya. Terus penjahatnya gimana? Berkeliaran atau tobat gitu? Nah, atau pesantren di Suara Muslim aja. Nah, ya. Itu serem lah, jadi ya. Saya pikir semua pihak harus kerjasama. Semua pihak harus kerjasama. Suara Muslim juga harus ikut andil dalam pencegahan gitu ya. Makanya nih ada program ini bahas ini. Makanya ini ya. Mengedukasi. Kalau ini kan programnya ke anak muda kan saya, MID. Karena kan kalau tadi kan sebagian besar mungkin ada yang bapak-bapak yang sudah menikah dan sebagainya, tapi tidak juga tidak mau menutup kemungkinan anak-anak muda. Apalagi anak muda ini kan yang masih menggebu-gebu, maksudnya menggebu-gebu, keingin tahuan yang luar biasa gitu kan. Yang terkadang ini
ya bisa jadi karena faktor lingkungan juga kan Ustaz ya. Betul. Selain miras tadi kemudian teman-temannya tontonan. arah-arahnya kok ngono terus akhirnya tontonan. katut dan lain sebagainya. Kalau menurut jenengan Ustaz, anak-anak muda yang belum menikah tapi yang ini ya apa yo? nafsunya mungkin yang berkobar tapi kan harus disalurkan ke yang tepat, yang halal. Kalau misalkan belum siap untuk menikah, gimana dan lain sebagainya. Cepet Untuk nolawang atau Apanya ya? maksudnya kepalanya. Lorong lah. Dia sadar ya. Iya. Ini kalau kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang kan simple sebenarnya gitu ya. Ya ma'syarus sabab, wahai anak muda gitu ya. Man istata'a minkumul ba'a, kalau kamu memang sudah mencapai ba'a gitu ya, fal yatazawwad, maka menikahlah kan gitu. Nanti kita bahas tersendiri ya ba'a itu apa. Terus fa ilam yastati, kalau kamu nggak mampu maka fa'ali bisyam, maka kamu puasa. Nah itu. Jadi memang solusi yang utama sebagaimana sabda Nabi SAW itu adalah puasa. Nah, bisa nggak itu kira-kira kalau kemudian puasa itu jadi tradisi anak muda? Jadi bisa nggak itu puasa itu jadi tradisi bagi anak-anak muda kita? Nah, tentu harus dibiasakan ya. Mungkin kalau yang pesantren sih otomatis Senin Kamis tuh jadwal wajib, jadwal wajib pesantren. Nah, tapi bukan berarti pesantren berarti aman dari masalah begini, enggak juga ya. Kadang-kadang malah kadang bisa lebih ganas juga ya. Padahal kalau pesantrennya itu hanya satu jenis, lingkungannya satu jenis, terus nggak pernah keluar gitu ya. Bahaya banget. Itu kadang-kadang jadi kalau yang nggak biasa gitu ya, dia begitu keluar tuh bisa diliar juga tuh ya. Tapi ini ya hanya oknum lah ya. Ya, kita tidak bisa meremehkan pendidikan pesantren yang udah ratusan tahun ya dan udah berhasil gitu. Nah, terus berikutnya kalau yang nggak sekolah di pesantren gitu ya, mungkin dari pihak sekolah, mungkin dari guru agamanya. Artinya kadang-kadang kalau anak muda itu kan melakukan sesuatu kebaikan, apalagi yang sifatnya adalah ibadah, itu butuh reward gitu ya. Jadi, nah rewardnya ini bisa nilai kan gitu ya, bisa pihak sekolah atau pihak guru agama atau pihak organisasi keislaman bisa memberi hadiah apa gitu ya, supaya terpacu lah, entah nilai entah apa. Kadang-kadang kita tuh kalau memberi penghargaan kepada prestasi-prestasi yang non agama itu kan banyak nih ya, tapi yang prestasi yang beragama kan mungkin kurang diapresiasi. Nah ini coba kita anuin. Saya kadang-kadang nih kalau mahasiswa saya itu saya kasih sertifikat aja, saya printkan sertifikat bahwa mata kuliah agama lulusan terbaik mata kuliah agama angkatan ini semester ini kan gitu ya. Sertifikat nge-print kan gampang murah kan gitu ya. Itu. Tapi paling nggak dia tuh merasa bangga ya kan. Gini-gini saya terbaik loh agama satu semester kan gitu ya. Dan itu ternyata sertifikatnya itu bisa piagamnya bisa dibuat untuk kredit poin kelulusan gitu ya. Jadi nggak sekedar itu aja gitu ya. Ya biasanya mau saya tambah hadiah lain ya, tapi itu nunggu kantong dosen. Barangkali nanti ada hadiah dikasih properti. Curagan properti. Atau mungkin harus ini ngambil di toko-toko suara muslim. Gitu ya. Ngerti. Iya, cocok ya. Gitu. Jadi itu dulu, puasa dulu kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus bicara lingkungan. Jadi lingkungan ini ternyata berpengaruh besar. Banyak juga jurnal penelitian itu membahas lingkungan ini berpengaruh besar kepada kepribadian seseorang. Apalagi anak muda, gitu ya. Kadang nasihat dari orang tuanya itu nggak mempan, ya. Nasihat dari gurunya itu nggak mempan, tetapi justru omongan dari temen dan circle-nya, lingkungannya itu malah mempan. Nah, berarti anak-anak muda kita apa? Ya harus cari circle yang bagus dong, harus cari lingkungan yang baik dong, gitu. Ya, lingkungan yang produktif, ya, lingkungan yang mengasah kecerdasan mereka, lingkungan yang agamis gitu. Ya,
Iya. Kegiatannya ya nggak sia-sia. Iya benar. Itu. Kalau sukanya motor, ke bakersnya muslim. Terus kalau suka berbagi ya ke INH share gitu kan. Banyak circle-nya. Aja Kalau mau belajar dagang ke Koko City. Koko City. Ini nyebut-nyebut merek boleh. Boleh. Nah itu tadi saya mau pansos aja. Ya, tapi paling penting memang apa ya, lingkungan gitu ya. Karena sekarang kan yang menjadi sekarang lingkungan itu bukan hanya ini kan saja ketemu, tapi di dalam sebuah grup WA ini kan. Grup WA atau teman-teman dunia maya juga bisa mempengaruhi kita. Followers kadang bisa nyetir kita loh, followers. Kadang kan di grup WA pancingannya kling, kemudian stikernya waduh seperti itu. Oh, grupmu ya? Saya kan banyak grup ya, tapi yang seperti itu saya hidden. Iya. Tapi kalau grupnya Telegram, wah, waduh itu lebih anu lagi itu. Jadi memang itu termasuk, dan memang dunia maya itu ternyata bukan dunia maya tapi dunia nyata sebenarnya kan. Artinya aktivitas kita di dunia maya itu sebenarnya nyata juga. Jejak digitalnya itu kan nyata. Apalagi baru-baru ini yang habis pamer-pamer harta itu kan pada hilang semua kan. Tapi screenshotnya itu udah masih banyak, ada itu jejak digitalnya. Jadi memang kita harus hati-hati. Pernah tuh salah satu tokoh agama ya waktu itu kebetulan yang saya baca bukan Islam lah gitu ya, oknum lah ya, itu dia ngasih love di situs yang dewasa. Wah, gitu ya? Di like gitu ya? Iya, itu ada bukti screenshotnya, loh, kan gitu, ya kan? Kalau misalnya Mas Septian gitu kan, wah, kebaca istrinya, waduh, wih, Mas, siapa ini? Nah, dibaca pasti, dibaca raga, lagi dihack nih. Iya. Aduh. Tapi tadi yang puasa itu kan sebenarnya sebagai solusi kedua kan saja. Sebenarnya solusi pertama kan menikah. Makanya Mas Raga kan 21 tahun udah nikah. Nah iya. Saya 20 tahun Loh, nikah. 20 tahun malah. Iya. Luar biasa. Kamu 30 ya? Bukan. Itu ya 25 ya? 26 lah. 26. Iya 26. Udah lewat setahun lah. Iya. Wih, Muhammad kan 25 nih. Iya. Nah, Cuma ya itu enaknya kalau nikah masih muda itu kan ya gini, masih terlihat muda anaknya, bisa punya anak banyak gitu ya. Anaknya anak. Istrinya tetap satu aja lah. Iya kan? Sesuaikan kemampuan. Jadi satu Surabaya, satu di Madura. Enggak boleh itu ya. Enggak boleh. Oke. Karena waktunya sangat terbatas. Terakhir mungkin Ustadz sebagai closing statementnya ini mungkin ada pesan nih untuk anak muda, anak tua, siapapun gitu. Anak muda atau orang tua gitu kan. Anak muda, orang tua yang sudah menikah atau yang belum menikah ini bagaimana biar bisa menjaga diri. Oke, baik mitra muslim sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kalau kita ngelihat faktor penyebab utama itu selain lingkungan adalah dorongan dari setelah melihat film dewasa atau gambar-gambar yang itu sifatnya membangkitkan syahwat ya, maka memang yang menarik ya, ini entah siapa yang bikin ya, algoritma sosial media itu dia sudah akan secara otomatis kalau sekali kita ngelihat yang seperti itu atau sekali kita memview yang seperti itu, di waktu kita buka lagi sosial media dia akan muncul. Munculnya yang seperti itu. Munculnya yang seperti itu dengan varian yang berbeda. Kalau itu kita lihat lagi, dia akan lebih sering muncul lagi, ya. Makanya kemarin saya lihat kulkas, munculnya kulkas. Jadi memang sistemnya itu udah dibuat seperti itu. Maka ini harus kita pangkas sejak awal. Begitu kita ngelihat itu pertama kali, langsung unfollow atau unlike atau report gitu ya, atau pokoknya laporkan, kita nggak tertarik dengan ini. Ya. Tapi kalau sudah sekali kita ngelihat ya, apalagi pakai nempel digital di like pula, wah, ya dia akan terus muncul gitu ya. Bukan sekedar itu, kadang-kadang nanti ada DM atau ada inbox ya,
yang itu yang menawarkan hal-hal yang seperti itu. Ini kalau berdasarkan teman-teman IT itu ngomongnya seperti itu. Ya. Jadi artinya nih kita harus waspada, gitu ya. Mungkin awalnya tidak sengaja, awalnya iseng, awalnya coba-coba, iya. Awalnya coba-coba, waduh. Awalnya lewat di beranda kan gitu ya. Nah, tapi gara-gara kemudian merasa tertarik, gitu ya, iseng dan kemudian kok sering muncul, nah itu dia akan mencoba melihat sesuatu yang lebih lama, lebih banyak, gitu ya, yang akhirnya akan menguasai syahwatnya, kemudian dia tidak bisa mengontrol. Jadi itu tips pertama ya, pangkas algoritma itu. Tuh, ya. Coba kalau algoritmanya lihat kajian atau suara muslim gitu ya. Kadang-kadang tuh saya ngelihat itu tuh Mas Ustadz Nasir itu kan kan sering ya muncul lagi sih muncul lagi bagus kan iya bagus memang itu bermanfaat tuh justru gitu ya artinya kalau yang di algoritmanya itu sesuatu yang nilai positif, dia akan muncul terus, dia akan menenggelamkan yang negatif itu. Kalau yang negatif, kalau saya yang dilihat, dia akan menenggelamkan yang positif. Nah, yang kedua, ini ada yang menarik nih. Tahu Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf itu kan digoda sama istrinya. Bahasa Quran itu Imro'atul Aziz gitu ya. Jadi pemimpin yang ada di Mesir itu. Nah, ya dalam tafsir namanya Zulaikha gitu ya. Dan Zulaikha ini bukan wanita biasa-biasa. Zulaikha ini cantik luar biasa, gitu kan. Nabi Yusuf masih muda, ya kan. Ya, Nabi Yusuf ganteng sih, kan gitu ya. Makanya Zulaikha juga tertarik kan gitu ya. Kalau nggak ganteng mah mana mungkin, gitu ya. Jadi Zulaikha itu cantik, Nabi Yusuf ganteng. Nabi Yusuf itu tertarik nggak kira-kira ketika melihat Zulaikha? Para ulama mufassirin mengatakan tertarik. Masih muda punya nafsu kan, iya kan? Apalagi itu kan Zulaikha itu udah aman di kamarnya, nggak ada yang tahu. CCTV saat itu belum ada, ya kan? Itu dia, ya. Jadi siapa sih yang bisa nolak rayuan dari perempuan cantik yang luar biasa begitu? Wah, gitu ya. Siapa kan gitu ya? Siapa sih yang misalnya tiba-tiba ngajakin kita nikah? Kalau itu mungkin ya, kita iya aja. Kalau dia udah cantik, wayang dia. Yang penting bukan istrinya orang. Gitu ya. Nah, ternyata ulama mufassirin mengatakan Nabi Yusuf itu langsung mengucapkan ma'adallah. Ya. Jadi ketika dirayu itu ma'adallah, ini hampir sama dengan a'udzubillah. Nah, jadi setelah mengucapkan itu, maka kemudian syahwat nafsunya itu langsung, atau bisikan setan itu langsung terpendam atau langsung bahkan hilang. Makanya tips buat kita semua, apalagi anak muda ya. Kalau sudah mulai ada bisikan, ada dorongan syahwat yang itu kita nggak bisa nyalurkan ke jalur yang halal, maka lisan ini harus otomatis baca ta'awudz. Singkatnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kalau mau panjangnya bisa ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Tapi spontanitas pertama harus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bukan malah ya Allah alhamdulillah. Wah, ya. Cek ayunillah. Itu katanya kalau yang kedipan pertama itu rezeki saat ini. Iya, karena nggak kedipan. Malah di scroll di dua profil ya. Iya. Nah, itu problem. Jadi saya pikir dua tips itu dulu lah, ya kan? Tips ketiga nikah kan gitu. Nikah itu kan yang penting bisa nafkahi. Jadi ba'ah itu bisa nafkahi. Nafkah itu para ulama fikih mengatakan 3. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Ya. Makanan oke, bisa lah kalau macam pekerjaan kan. Pakaian oke, bisa lah gitu ya kan, nggak harus ideal pakaian itu. Pokoknya bisa memberikan pakaian. Tinggal tempat tinggal. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, akhirnya zaman sekarang itu bisa kos atau bisa kontrak, ya. Tapi kan biayanya mahal, gitu ya. Kalau biaya mahal, daripada kos kontrak, mendingan ngambil rumah subsidi di Koko City. Iya. Masuk promonya. Pasangan muda. Iya, jadi tanpa iklan nih, jangan lupa. Koko City yang dekat Surabaya juga ada. Iya.
Kontaknya ada di sini ya. Iya, tapi bagus. Karena kan sebagai laki-laki terutama kan harus mengutamakan itu kan memiliki rumah. Betul. Apakah itu nanti digunakan sebelum menikah? Iya. Artinya persiapan ketika nanti sudah menikah sudah siap. Betul. Ataukah saat ini sedang pasangan baru? Bisa. Iya, bisa. Oke. Bisa banget ya. Bisa. Nanti bisa Konsultasikan langsung. Iya. DM saya nanti. Kokoh City di Bangkalan ada kayaknya saya. Ya, betul. Bangkalan ada, di Surabaya ada. Ya, pokoknya terdekat lah menuju Surabaya. Langsung nanti bisa DM. Iya. Ke mana Ustadz? Mungkin ada sosial media. Ya, Carlos Abu Hamzah gitu aja. Carlos di Abu Instagram. Di Instagram. Oke, baik, nanti tulis sini ya, Mas Afi. Ya. Baik, terima kasih Mitra Muslim yang sudah nonton dari awal. Terima kasih yang sudah tekan tombol subscribe hari Benar. ini. Terima kasih juga Ustadz Carlos sudah hadir. Sama-sama. Sehat selalu, Makasih lancar boleh- semuanya. Makasih boleh ngiklan. Ya, Siap. Dan jangan Boleh, lupa Ustaz. follow Instagram kami juga, saya Raga Satria. Dan saya Septian Muhammad. Terima kasih telah mendengar. Ustadz Carlos. Iya, Ustadz Carlos Abu Hamzah. Pakai C saja. Iya, oke sih. Carlos pakai Z. Enggak pakai S. Oh, enggak ya. pakai S. Karena nanti bisa dicari gitu ya, di follow. Kemudian kalau mungkin tertarik, maksudnya beli. Tertarik beli Kokoh City. Saya kira gitu. tertarik jadi istri kedua. Iya. Aduh. Istrinya melihat ya. Setelah ini istrinya melihat gitu ya. Bahkan biasanya kalau kajian istrinya ikut. Iya. So sweet. Ya, yang penting bukan satpam aja. Iya. Terima kasih Terima sudah kasih. menonton hari ini. Sampai jumpa di MID selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi